Sore hari ini dimanapun seluruh jemaat GPDI Mahanaim Rospati berada, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita percaya Tuhan menolong Anda dan saya dimanapun kita berada. Seluruh kita akan beribadah kepada Tuhan. Kenaikan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Kesempatan yang Kau berikan bagi kami saat ini, kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengarkan firman-Mu dimanapun mereka berada, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada sore hari ini dimanapun umat Tuhan berada, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Allah. Sore hari ini saya akan baca beberapa ayat firman Tuhan yang meneguhkan kita, yang menguatkan saya dan saudara sore hari ini di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11 berkata, "Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kami turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami.
Tema firman Allah pada saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Latar belakang penulisan surat 2 Korintus, J.C. Low Baxter berkata, surat Paulus yang lain mungkin lebih dalam artinya, tetapi tidak ada yang lebih indah dari surat 2 Korintus ini. Pada saat Paulus menulis surat 2 Korintus, Paulus sedang mengalami kesusahan yang besar. Paulus menulis surat 2 Korintus sementara Paulus berada di Makedonia selama perjalanan misionaris ketiganya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi keadaan yang kita hadapi hari-hari ini, ada banyak hal, ada banyak pergumulan yang sudah kita tahu semuanya beberapa bulan ini di bangsa ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kebenaran firman Allah berkata kepada saya dan saudara lewat nasihat Rasul Paulus, kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Saya percaya ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar buat bangsa ini, buat kehidupan gereja Tuhan saya dan saudara. Sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing karena peristiwa yang kita hadapi hari-hari ini, dan hampir seluruh dunia mengalami hal ini. Kita akan belajar pada saat hari ini, ada beberapa hal yang sangat penting yang kita belajar dari Paulus ketika Paulus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, sabar atau tabah dalam menghadapi kesukaran. Sabar atau tabah dalam menghadapi kesukaran. Paulus di dalam ayat kebenaran firman Allah ini, ketika saya dan saudara baca dan teliti benar-benar ayat kebenaran firman Allah ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus dia belajar sabar, dia belajar tabah menghadapi kesukaran yang mereka alami pada saat itu. Dalam Alkitab terjemahan yang lain ayat yang ke-6 berkata, contohnya kalau kami dibuat menderita, hal itu adalah untuk menguatkan kalian dan kami, dan demi keselamatan kalian juga. Dan ketika Kristus menguatkan kami, hal itu juga memberikan kekuatan kepada kalian, sehingga kalian bertahan dengan sabar waktu kalian penderitaan seperti yang kami alami dalam Alkitab terjemahan yang lain. Artinya ayat yang ke-6, sabar atau tabah adalah tahan menderita sesuatu, tidak lekas marah, tidak lekas putus asa. Dalam kondisi yang saya dan saudara gereja Tuhan hadapi hari-hari ini, sebuah situasi yang memang tidak mudah bagi Anda dan saya. Tapi mari kita belajar. Alkitab berkata lewat pengalaman Rasul Paulus, belajar mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita harus belajar tahan menderita, tidak lekas marah, tidak lekas patah hati, tidak lekas putus asa, dan lain sebagainya di dalam menghadapi kondisi yang harus kita hadapi
hari ini. Kata sabar atau tabar arti yang kedua adalah hatinya tenang dalam menghadapi kesukaran. Hatinya tenang dalam menghadapi kesukaran. Ketika Anda dan saya belajar mengucap syukur dalam segala hal, Paulus berkata, kita memiliki hati yang siap, hati yang tenang untuk menghadapi segala situasi keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Dalam ayat yang ke-7 berkata, dalam Alkitab terjemahan yang lain, saya baca ayat yang ke-7, besar harapan kami terhadap kalian karena kami tahu bahwa kalian juga menderita sama seperti kami menderita, maka kalian juga pasti akan dikuatkan olehnya seperti kami selalu dikuatkan. Dalam Alkitab terjemahan yang lain. Artinya ayat yang ke-7, saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Timotius punya harapan yang besar terhadap jemaat yang ada di kota Korintus yang mengalami kesulitan, yang mengalami penderitaan, yang mengalami kesukaran. Pasti mereka dikuatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini yang kita hadapi hari-hari yang penuh dengan kesukaran, hari-hari yang penuh dengan kegoncangan hari-hari ini. Tapi kita percaya ada kekuatan Allah, ada penghiburan, ada sumber penghiburan kita, ada sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menolong Anda dan saya untuk terus berjalan. Yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Paulus mengandalkan Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, membawa Anda dan saya menjadi gereja yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus sepenuhnya, bukan mengandalkan yang lain. Oleh karena itu, mengandalkan Tuhan adalah kita belajar menaruh kepercayaan kita sepenuhnya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mengandalkan Tuhan, Tuhan menjamin Anda dan saya akan kesanggupan, akan kekuatan atau kemampuan Dia memberikan kepada saya dan saudara untuk menghadapi segala persoalan dan penderitaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Jadi Paulus terus mengandalkan Tuhan. Paulus terus berharap kepada Yesus. Dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ada pergumulan yang berat, ada kesukaran yang besar. Di dalam ayat yang ke-8 berkata, mereka hampir-hampir mereka putus asa. Paulus berkata dalam ayat yang ke-8, mereka hampir menyerah. Tapi ayat yang ke-9 berkata, mereka belajar menaruh pengharapan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan, karena Allah lah yang sanggup menolong kehidupan mereka. Oleh karena itu saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, kita belajar mengucap syukur dalam segala hal, supaya kita belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-11, poin yang terakhir, mengucap syukur dalam segala hal. Paulus mengalami kekuatan doa dari jemaat Korintus. Paulus mengalami kekuatan doa dari jemaat di kota Korintus. Jadi doa yang sungguh-sungguh kita naikkan kepada Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan menolong kehidupan saya dan saudara. Dan ayat yang ke-11 berkata dalam Alkitab terjemahan yang lain,
Kami yakin bahwa dengan doa-doamu untuk kami, Allah akan menyelamatkan kami lagi dari bahaya. Allah berkenan memberkati kami sebagai jawaban atas banyak doa untuk kami. Dan karena itu banyak orang akan mengucap terima kasih kepada Allah dalam Alkitab terjemahan yang lain. Jadi saya dan saudara, kita belajar dengan kondisi bangsa kita hari-hari ini. Kita banyak bergumul dalam doa. Kita banyak berdoa supaya apa? Ada kekuatan Allah, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan yang ajaib dan luar biasa menyertai kita semuanya. Gereja terus mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala hal, adalah gereja yang sabar, gereja yang tabah, gereja yang kuat dalam menghadapi segala keadaan. Gereja yang terus mengucap syukur dalam segala hal adalah gereja yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Gereja yang terus mengucap syukur dalam segala hal adalah gereja yang menikmati mujizat Tuhan, gereja yang menikmati pertolongan Tuhan, gereja yang menikmati kebaikan Tuhan melalui doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama, dan biarlah firman Tuhan ini menolong Anda dan saya semuanya. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami belajar bersama-sama, yang telah kami baca dan renungkan. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun jemaat YPDI Mahanaim Mospati berada, Tuhan Yesus memberkati mereka semuanya, berikan kekuatan. Mereka ada dalam perlindungan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, sehingga mereka menjadi jemaat yang kuat dan belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Berkati juga semua yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini, supaya semua umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera, pemulihan, kelepasan melalui persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus